Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang manajemen produksi dan persediaan. Berikut ini nama kelompok kami. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rosi Purwanto. Pengertian manajemen produksi. Adapun yang dimaksud dengan manajemen atau yang sering disebut pengelolaan atau tata laksana adalah merupakan suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, serta pengendalian. Untuk dapat memahami pengertian manajemen produksi, terlebih dahulu harus dipahami pengertian manajemen dan pengertian produksi. Hal itu perlu dilakukan mengingat pengertian tersebut. Adapun yang dimaksud dengan manajemen atau sering disebut pengelolaan atau tata cara laksana adalah merupakan suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, serta pengendalian. Dengan demikian, unsur-unsur yang terkandung di dalam manajemen ini adalah terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, serta pengendalian. Agar lebih mendapatkan gambaran mengenai pengertian manajemen tersebut, di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari unsur-unsur tersebut. 1. Perencanaan. Yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu spesifikasi dari tujuan yang ingin dicapai serta cara-cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, perencanaan ini juga merupakan suatu proses untuk menetapkan kemana harus pergi. Dengan demikian, perencanaan itu akan mempunyai arti yang sangat penting bagi seluruh kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian bisa diartikan sebagai suatu usaha penciptaan atau pembentukan kerjasama dari dua orang atau lebih dengan atau tanpa peralatan lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kerjasama ini tidak terbatas kepada kerjasama di antara para karyawan dalam perusahaan saja, melainkan juga dengan beberapa orang atau lembaga yang berada di luar perusahaan yang mempunyai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perusahaan tersebut seperti leveransir, distributor, dan lain sebagainya. Di dalam perusahaan, kerjasama ini mutlak diperlukan, sebab tanpa adanya kerjasama yang baik, maka tujuan dari organisasi perusahaan ini tidak akan tercapai. Hal itu disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada dalam perusahaan tersebut merupakan kegiatan yang sangat kompleks, beraneka ragam, dan saling berkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya, sehingga tidak mungkin dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri, tanpa melakukan kerjasama yang baik di antara para karyawan dalam perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, pengarahan. Di dalam suatu perusahaan, pengarahan ini sangat penting guna pelaksanaan kerja yang cukup baik. Tanpa adanya pengarahan yang baik, maka pelaksanaan kerja di dalam organisasi perusahaan akan mengikuti aspirasi atau selera dari bagiannya masing-masing. Dengan demikian, apabila di dalam perusahaan selalu dilakukan pengarahan, maka kegiatan perusahaan akan betul-betul mengarah pada pencapaian tujuan perusahaan. Atau dengan kata lain, akan dapat dilaksanakannya kegiatan secara terpadu di dalam perusahaan yang bersangkutan tersebut. Yang keempat, pengkoordinasian. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam perusahaan perlu diadakannya koordinasi yang baik antar bagian atau antar pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Oleh karena kegiatan-kegiatan yang ada di dalam perusahaan saling berkaitan antara satu dengan lainnya, maka keberhasilan suatu kegiatan akan berpengaruh terhadap kegiatan yang lainnya. Demikian pula seandainya terjadi kegagalan dari suatu kegiatan, maka kegagalan itu akan berpengaruh bagi kegiatan yang lainnya. Sebagai akibatnya akan menghambat bagi terlaksananya kegiatan, atau bahkan dapat mengakibatkannya gagalnya kegiatan yang lain. Yang kelima, pengendalian. Pengendalian sebagai unsur terakhir dari manajemen perusahaan dapat diartikan sebagai pengawasan yang sekaligus dapat mengambil beberapa tindakan untuk perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, fungsi pengendalian dalam manajemen bukanlah sekedar mengadakan pengawasan dari pelaksanaan kegiatan dalam sebuah perusahaan, melainkan juga termasuk pengumpulan data sebagai masukan atau input guna penentuan tindak lanjut dalam usaha-usaha perbaikan pelaksanaan kegiatan.
dalam perusahaan tersebut pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, dengan adanya pengendalian diharapkan akan terdapat perbaikan-perbaikan pelaksanaan kegiatan perusahaan dari satu periode ke periode yang lainnya. Dari uraian singkat mengenai unsur-unsur yang terkandung di dalam manajemen perusahaan tersebut di atas, mudah-mudahan akan menambah kejelasan di dalam memahami pengertian manajemen tersebut. Berikutnya, ruang lingkup manajemen produksi. Yang pertama, perencanaan sistem produksi. Ruang lingkup manajemen produksi yang mencakup kegiatan menyangkut keputusan mengenai perencanaan sistem produksi meliputi perencanaan produk, yaitu perencanaan tentang produk apa, berapa jumlahnya, dan bagaimana yang akan dapat diproduksi oleh perusahaan yang bersangkutan. Di samping itu, beberapa pertimbangan teknis perlu pula diperhatikan seperti misalnya mengenai desain dan bentuk produk, kegunaan produk, fungsi teknis produk, standar bahan yang dipergunakan baik dalam kualitas maupun kuantitasnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, perencanaan lokasi pabrik. Oleh karena pabrik merupakan tempat di mana fungsi teknis dari suatu perusahaan tersebut berada, maka lokasi pabrik seharusnya dilakukan perencanaan yang baik, karena dengan pemilihan lokasi pabrik yang tidak tepat dapat menimbulkan berbagai macam kerugian bagi perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, perencanaan letak fasilitas produksi. Letak fasilitas produksi atau layout pabrik merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan karena mempunyai pengaruh langsung terhadap tingkat produktivitas dalam perusahaan. Yang keempat, perencanaan lingkungan kerja. Mengenai lingkungan kerja ini tidak boleh diabaikan pula, karena dengan lingkungan kerja yang baik akan dapat mendukung adanya tingkat produktivitas. Yang kedua, pengendalian produk. Dan yang ketiga, sistem informasi produk. Yang tadi sudah saya jelaskan di ruang lingkup manajemen produksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Eva Indra. Persediaan adalah jumlah produk yang dimiliki perusahaan yang tersedia untuk dibeli. Kumpulan barang ini pada akhirnya akan dijual kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Next. Ada beberapa jenis persediaan yang perlu kita ketahui adalah seorang pemilik bisnis. Berikut adalah beberapa jenis-jenis persediaan. 1. Raw material atau bahan mentah. Dalam hal ini adalah sebuah bahan utama yang dimana akan dibutuhkan oleh sebuah perusahaan manufaktur dalam melakukan proses produksi untuk menjadi sebuah barang konsumsi yang dimana akan dengan siap untuk dilakukan penjualan kembali. Kedua, working in process inventory atau persediaan barang. Dalam proses persediaan barang dalam proses mengacu pada barang yang belum selesai atau contohnya jenis inventaris ini termasuk yang masih membutuhkan lapisan gula di pabrik coklat, sepatu yang diwarnai, dan minyak esensial yang belum dikemas dalam botol oleh produsen kesehatan. Kedua, finished goods atau barang siap jual. Dalam hal ini adalah sebuah barang yang dimana telah melalui berbagai macam bentuk dari proses produksi dan pada akhirnya akan siap untuk dilakukan penjualan kepada pasar. Contohnya, persediaan barang jadi termasuk barang jadi yang dipanggang di toko roti, kaos yang sudah jadi oleh perancang pakaian, dan rumah yang sudah selesai oleh pembangun rumah. Next.
Fungsi persediaan menurut Render dan Heiser 2005 terdapat 4 fungsi persediaan, yaitu sebagai berikut. 1. Mendecouple atau memisahkan beragam bagian proses produksi. Sebagai contoh, jika pasokan sebuah perusahaan berfluktuasi, maka mungkin diperlukan persediaan tambahan untuk mendecouple proses produksi dari para pemasok. 2. Mendecouple perusahaan atau fluktuasi permintaan dan menyediakan persediaan barang-barang yang akan memberikan pilihan bagi pelanggan. Persediaan semacam ini umumnya terjadi pada pedagang eceran. Ketiga, mengambil keuntungan diskon kuantitas sebab pembelian dalam jumlah lebih besar dapat mengurangi biaya produksi atau pengiriman barang. Keempat, menjaga pengaruh dan naiknya harga. Next. Tujuan pengelolaan persediaan. Persediaan mempunyai peran besar dalam rangka mempermudah atau memperlancar operasi perusahaan. Adapun tujuan pengelolaan persediaan adalah sebagai berikut. 1. Menghilangkan risiko keterlambatan barang tiba untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat, memuaskan konsumen. 2. Untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan untuk menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. 3. Menjaga keberlangsungan produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Untuk mempertahankan dan apabila mungkin meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. 4. Memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada konsumen dengan tersedianya barang yang diperlukan. Menjaga supaya penyimpanan dalam emplacement tidak besar-besaran karena akan mengakibatkan biaya menjadi besar. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan bahan baku. Bahan baku merupakan bahan dasar yang dari barang yang akan diproses demikian rupa melalui proses produksi. Menurut Ahyari 2004, 169, faktor-faktor yang mempengaruhi bahan baku tersebut adalah faktor intern. 1. Perkiraan pemakaian. Perkiraan pemakaian merupakan perkiraan beberapa jumlah bahan baku yang akan digunakan oleh perusahaan untuk keperluasan proses produksi yang akan datang. 2. Harga bahan baku. Harga bahan baku merupakan salah satu faktor penentu dalam kebijaksanaan persediaan karena bahan baku merupakan dasar penyusunan perhitungan beberapa besar dana yang akan disediakan untuk persediaan. 3. Biaya persediaan. Biaya persediaan, biaya penyelenggaraan bahan baku ini tersedia pada lokasi asal dari bahan baku yang dibutuhkan perusahaan. 4. Kebijaksanaan pembelanjaan. Kebijaksanaan pembelanjaan perusahaan akan mempengaruhi seluruh kebijaksanaan perusahaan. Apakah dalam penyelenggaraan persediaan bahan baku mendapat prioritas utama dalam kebijaksanaan pembelanjaan. 5. Pemakaian senyatanya. Pemakaian bahan baku senyatanya dari tahun ke tahun harus diperhatikan guna menyusun perkiraan kebutuhan bahan baku yang mendekati kenyataan. 6. Waktu tunggu lead time. Waktu tunggu atau lead time yaitu tenggang waktu yang ditentukan oleh perusahaan antara sampai pemesanan bahan baku tersebut dilaksanakan dengan datangnya bahan baku
yang dipesan sampai di pabrik. 7. Pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku yaitu pembelian bahan baku yang ada di dalam perusahaan yang merupakan kegiatan rutin dilakukan oleh perusahaan. Untuk pembelian bahan baku selanjutnya, perusahaan akan mempertimbangkan panjang waktu tunggu yang diperlukan dalam pembelian bahan baku, sehingga perusahaan dapat mendatangkan bahan baku dalam waktu yang tepat. Next. Biaya-biaya persediaan. Ada 3 biaya persediaan. Dalam hubungannya dengan biaya-biaya persediaan ini dikenal dengan 3 macam biaya persediaan, yaitu biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan biaya tetap persediaan. 1. Biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan merupakan biaya yang persediaannya jumlahnya semakin besar apabila jumlah unit bahan yang disimpan di dalam perusahaan tersebut semakin tinggi. 2. Biaya pemesanan. Biaya pemesanan merupakan biaya persediaan yang jumlahnya semakin besar apabila frekuensi pemesanan bahan baku yang digunakan dalam perusahaan semakin besar. 3. Biaya tetap. Biaya tetap persediaan merupakan biaya persediaan yang jumlahnya tidak terpengaruhi baik oleh jumlah unit yang disimpan dalam perusahaan ataupun frekuensi pemesanan bahan baku yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ria Ratna Juwita. Pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan merupakan upaya dalam penyediaan sumber daya atau barang-barang yang diperlukan untuk proses produksi. Hal ini dilakukan oleh pihak perusahaan dan bertujuan untuk memastikan proses produksi berjalan lancar. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengurangi hadirnya risiko yang bisa terjadi seperti kekurangan barang. Perusahaan juga bisa meminimalisir biaya persediaan yang nantinya tentu memberikan keuntungan bagi perusahaan. Keseimbangan sangat diperlukan dalam kegiatan pengendalian persediaan ini. Apabila persediaan di dalam gudang berlebih atau overstock, maka akan terjadi peningkatan pada berbagai beban biaya untuk menyimpan dan menjaga barang-barang di dalam gudang. Maka dari itu, hal ini akan mengakibatkan pemborosan. Sebaliknya, apabila persediaan terlalu sedikit atau terlalu kecil, out of stock, maka akan mengakibatkan terlambatnya pengiriman barang yang sudah disepakati antara konsumen dan perusahaan. Hal ini akan menyebabkan keterlambatan waktu pengiriman sehingga bisa membuat konsumen berpindah ke kompetitor saat melakukan pembelian barang. Menerapkan pengendalian persediaan dalam sebuah perusahaan bertujuan supaya perusahaan tersebut memperoleh kualitas yang baik dan jumlah yang tepat dari sumber daya yang tersedia, terutama pada waktu yang diperlukan, yakni saat barang-barang tersebut akan dikeluarkan dari gudang untuk dilanjutkan ke proses penjualan. Tujuan pengendalian persediaan. Yang pertama, menghindari keterlambatan dalam pengiriman barang atau bahan baku yang diperlukan untuk perusahaan. Yang kedua, menghindari adanya pesanan barang yang tidak sesuai dan mengakibatkan barang tersebut harus dikembalikan. Yang ketiga, menghindari adanya kenaikan harga barang atau inflasi yang terjadi secara mendadak. Yang keempat, memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan dengan tercukupinya ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan oleh mereka. Yang terakhir, menyimpan barang baku atau barang yang hanya dihasilkan secara musiman.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.